Ia merasa terpenjara dalam tubuhnya sendiri, meski hidup dalam kemewahan. Aku terbangun seperti biasa, bukan oleh suara burung atau tetesan hujan pagi, melainkan oleh denting halus kristal di luar kamar tidurku. Dentang itu datang dari chandelier raksasa di hall utama mansion kami, sebuah karya klasik Prancis abad ke-18 yang ayahku beli seharga 1 unit apartemen di Sudirman Central Business District. Cahayanya tak pernah benar-benar padam, bahkan di tengah malam. Seolah-olah rumah ini menolak tidur, karena tidur berarti mengakui kelemahan. Dan keluarga Dirgantara tidak mengenal kelemahan. Namaku Bunga Dirgantara. Putri tunggal dari Bapak Haryo Dirgantara, salah satu konglomerat paling ditakuti sekaligus dikagumi di Indonesia. Ayahku membangun imperiumnya dari nol, dari warung kecil di Surabaya, hingga kini menguasai saham di 3 bank nasional, 2 maskapai penerbangan, dan separuh lahan di kawasan elit Menteng dan Pondok Indah. Aku tumbuh dalam dunia yang disulam dengan emas, sekolah di Swiss, liburan musim panas di Santorini, dan kamar ganti yang lebih luas daripada rumah guru SD-ku dulu. Hari ini, seperti hari-hari sebelumnya sejak 6 bulan lalu, aku terbangun dengan tubuh yang tak merespons perintahku. Aku menatap langit-langit kamar, panel kayu jati Jepara dengan ukiran awan dan burung Garuda, lalu perlahan mengalihkan pandangan ke arah kaki. Kedua kakiku terbaring diam di atas spray sutra Italia, tak bergerak, tak bernyawa, seolah bukan milikku. Lumpuh total. Itulah vonis yang dijatuhkan oleh 20 dokter dari 5 negara. Mereka menggunakan istilah medis yang rumit. Spinal cord injury at T10, complete paraplegia. Tapi intinya tetap sama. Kau tak akan pernah berjalan lagi. Ayahku tak terima. Ia menghabiskan ratusan miliar rupiah demi pengobatan eksperimental di Zurich, terapi sel punca di Tokyo, bahkan membayar seorang neurolog ternama dari Harvard untuk datang ke Jakarta hanya demi memberikan suntikan terakhir yang sekali lagi gagal. Tapi bukan itu yang paling menyakitkan. Yang paling menyakitkan adalah rasa terasing di tengah kemewahan aku. Dulu percaya bahwa kekayaan adalah benteng. Bahwa selama aku memiliki uang, aku akan aman, dicintai, dihormati. Tapi sekarang, di usia 26 tahun, aku menyadari kebenaran pahit. Ketika tubuhmu berhenti bekerja, orang-orang di sekitarmu mulai memperlakukanmu seperti benda. Benda mahal yang rusak, yang harus disembunyikan agar tak merusak citra keluarga. Aku memencet tombol di samping tempat tidur. Dalam hitungan detik, pintu kamar terbuka, dan 2 asisten pribadi masuk dengan senyum terlatih. Mereka memandikanku, memakaikan gaun pagi. Kali ini kebaya modern rancangan di Diet Maulana, berwarna putih gading dengan sulaman benang emas berbentuk bunga melati, lalu memindahkanku ke kursi roda titanium berlapis kulit napa. Rodanya senyap, seperti langkah maut yang tak terdengar. Mbak Bunga terlihat cantik hari ini, kata Lucy, asisten yang sudah mengabdi sejak aku SMA. Aku tersenyum, tapi tak menjawab, karena kecantikan tak berarti apa-apa jika kau tak bisa berdiri sendiri. Di luar, Jakarta sedang panas terik. Aku dibawa ke taman belakang, Taman Zen ala Kyoto, yang sengaja diimpor lengkap dengan batu-batu vulkanik dari Gunung Merapi dan kolam koi sebesar kolam renang. Di tengah taman, Rolls-Royce Phantom hitam mengilap terparkir. Kunci masih tergantung di sakunya. Mobil itu tak pernah kugunakan sejak kecelakaan. Padahal, malam itu aku bersikeras menyetir sendiri. Aku ingin membuktikan pada ayah bahwa aku bukan sekadar anak manja yang tak bisa apa-apa. Tapi takdir berkata lain. Sebuah truk pengangkut pasir melaju liar di tikungan Pondok Indah. Aku menghindar, mobil terguling. Dan sejak itu dunia berubah. Aku menatap langit. Langit Jakarta yang keruh, penuh polusi, tapi tetap biru di balik kabut. Di sanalah aku berdoa, bukan untuk sembuh, tapi untuk merasa hidup lagi. Karena inilah ironi terbesarku. Aku memiliki segalanya, uang, kecantikan, nama besar, tapi tak punya kebebasan untuk berdiri dan berjalan menuju taman sendiri. Di kejauhan, satpam berteriak pada seseorang yang mendekati pagar mansion. Aku tak peduli, sampai suara itu datang. Tenang, tulus, tak seperti suara orang yang biasa ku dengar di lingkaran ini. Maaf mbak, boleh saya minta air minum? Hanya segelas air. Aku menoleh. Di balik pagar besi setinggi 3 meter, berdiri seorang pemuda. Pakaiannya lusuh, kaos putih yang sudah menguning, celana jeans bolong di lutut, sandal jepit yang nyaris putus talinya. Tapi matanya bersih. Sebersih mata anak kecil yang belum tahu apa itu iri,
dendam, atau kebohongan. Aku mengangguk pelan pada satpam, berikan dia air, dan ketika pemuda itu menerima gelas, ia tak langsung minum. Ia menatapku, lebih tepatnya menatap kursi rodaku, lalu berkata dengan suara yang tak terlalu keras, tapi terdengar jelas di telingaku. Beri aku waktu 10 menit, Mbak, aku bisa membuatmu berjalan lagi. Detak jantungku berhenti sesaat. Di belakangku, suara langkah kaki berat mendekat, ayunkan sepatu kulit asli dari Italia, aroma parfum eksklusif, dan aura kemarahan yang tak perlu diucapkan. Ayahku. Suara langkah kaki ayahku seperti dentuman guntur yang tak pernah gagal membuat siapapun di sekitarnya menunduk. Bahkan angin Jakarta seakan berhenti berhembus saat Bapak Dirgantara muncul di ambang taman. Jas Armaninya rapi tanpa satu lipatan pun, rambutnya disisir sempurna meski jam menunjukkan pukul 10 pagi yang melelahkan. Matanya menyipit tajam, bukan pada langit atau pepohonan zen yang dirawat dengan penuh cinta, melainkan pada sosok lusuh yang berdiri di luar pagar, pemuda yang baru saja mengatakan sesuatu yang mustahil. Siapa kau? Suara ayahku rendah, dingin, beracun. Dan siapa yang mengizinkanmu mendekati rumah ini? Pemuda itu tidak mundur. Ia tak gemetar, tak menunduk. Ia hanya menurunkan gelas air yang masih separuh penuh, lalu menjawab dengan tenang, suaranya seperti aliran sungai kecil di pegunungan. Saya cuma minta air, Pak. Tidak bermaksud mengganggu. Tapi ayahku tak peduli. Baginya, keberadaan seseorang seperti itu di dekat mansion kami adalah noda. Noda pada citra keluarga Dirgantara, keluarga yang dikenal sebagai simbol kemapanan, keanggunan, dan keberhasilan. Orang miskin, mereka ada di tempatnya. Di pinggir jalan, di kolong jembatan, di layar televisi saat ada acara amal. Bukan di sini. Bukan di depan mata putrinya yang lumpuh. Kau pikir ini tempat pengemis berkeliaran? Ayahku melangkah maju, suaranya meninggi. Satpam, usir dia. Dan kalau berani datang lagi, laporkan ke polisi. Pemuda itu tidak membela diri. Ia hanya mengangguk pelan, lalu meletakkan gelas itu dengan hati-hati di atas meja batu taman, seolah tak ingin meninggalkan jejak kotor. Sebelum pergi, ia menoleh sekali lagi ke arahku. Matanya menatapku, bukan dengan belas kasihan, tapi dengan sesuatu yang jauh lebih dalam. Keyakinan. 10 menit saja, Mbak. Katanya pelan, seakan hanya untukku yang mendengar. Cukup untuk membuka pintu yang sudah lama tertutup. Lalu ia pergi, langkahnya mantap meski sandalnya nyaris lepas. Tubuhnya kurus tapi tegak, seperti pohon aren yang tumbuh di tanah kering. Tak indah di mata orang kota, tapi mampu bertahan di tengah badai. Aku diam, tapi kata-katanya tertanam di kepalaku, seperti benih yang jatuh di tanah gersik, menunggu hujan. Siang itu, makan siang di ruang makan utama terasa seperti upacara pemakaman. Meja marmer panjang, yang biasanya cukup untuk 20 tamu kini hanya diisi oleh ayahku dan aku. Pelayan berdiri di sudut ruangan, siap mengisi gelas anggur impor yang tak pernah kuminum. Ayahku makan dengan cepat. Matanya fokus pada tablet yang menampilkan laporan keuangan terbaru. Aku hanya mengaduk sup truffle, makanan termahal di Jakarta, tanpa selera. Apa yang dikatakannya tadi? Tiba-tiba ayah bertanya, tanpa mengalihkan pandangan dari layar. Aku terdiam sejenak, lalu menjawab pelan. Dia bilang, dia bisa membuatku berjalan lagi. Ayahku tertawa. Bukan tawa hangat, tapi tawa sinis yang membuatku merinding. Lagi-lagi tukang jamu jalanan yang mengaku punya ramuan ajaib. Mungkin besok dia akan bilang bisa menyembuhkan kanker dengan air kelapa dan doa. Katanya sambil mengunyah, jangan percaya omong kosong seperti itu, Bunga. Kau bukan anak kecil yang mudah ditipu. Aku tahu, jawabku. Suaraku nyaris tak terdengar. Tapi, matanya ya. Matanya tidak seperti penipu. Ayahku akhirnya menatapku. Untuk pertama kalinya sejak kecelakaan, aku melihat sesuatu yang langka di matanya. Ketakutan. Bukan takut pada pemuda itu, tapi takut kehilangan kontrol. Takut kalau dunia yang ia bangun, dunia di mana uang dan status menentukan segalanya, mulai retak. Kau adalah putri Dirgantara, katanya tegas. Kau disembuhkan oleh dokter terbaik di dunia, bukan oleh orang seperti itu. Mansard, aku mengangguk, tapi hatiku tidak. Malam itu, Jakarta diguyur hujan deras. Petir menyambar di kejauhan, menyinari langit dengan cahaya keperakan. Aku duduk di balkon kamar. Selimut wol Skotlandia menyelimuti tubuhku, tapi tak mampu menghangatkan hati yang terus bertanya, apa salahnya mencoba? Aku tahu ayahku tak akan pernah mengizinkan, tapi aku juga tahu sesuatu yang lebih dalam. Aku sudah kehabisan harapan.
Dokter, obat, terapi, semuanya gagal. Mungkin inilah saatnya aku mencoba sesuatu yang tidak logis. Sesuatu yang datang bukan dari laboratorium, tapi dari keyakinan. Aku menulis surat kecil, lalu meminta Lucy, yang diam-diam selalu mendukungku, untuk menyelipkannya ke pos satpam dengan pesan khusus. Kalau pemuda itu datang lagi, tolong bawa dia ke taman belakang malam ini. Jam 1, aku akan menunggu, aku tahu ini gila. Tapi kegilaan terkadang lahir dari keputusasaan yang jujur. Tepat pukul 1 dini hari, hujan reda. Bulan purnama muncul dari balik awan, menyinari Taman Zen dengan cahaya keperakan. Aku duduk di kursi rodaku, jantung berdebar tak karuan. Dan di balik semak bambu Jepang, ia muncul. Riko. Namanya tercetak di surat yang kuterima dari Lucy tadi sore. Ia menuliskannya di balik kertas koran bekas. Ternyata ia tahu aku mencarinya. Ia datang tanpa suara, membawa sebuah botol kecil berisi cairan kecoklatan, yang harumnya menyerupai kayu manis, jahe, dan sesuatu yang tak bisa kujelaskan. Seperti aroma tanah setelah hujan pertama di musim kemarau. Saya tidak minta imbalan. Mbak, katanya sambil duduk bersila di hadapanku, menjaga jarak sopan. Tapi saya minta satu hal, percaya. Aku menatapnya. Kenapa kau mau membantuku? Ia tersenyum kecil. Karena dulu, Eyang saya pernah bilang, ilmu ini bukan milikmu. Kamu hanya penjaga. Saat ada yang butuh, kau wajib membuka pintu. Dan di tengah malam yang sunyi, di antara batu-batu zen dan kolam koi yang diam, aku memberinya waktu 10 menit. Karena untuk pertama kalinya sejak kecelakaan, aku merasa bukan sebagai korban, tapi sebagai seseorang yang masih punya harapan. Langit masih gelap ketika Riko mulai bekerja. Ia meletakkan botol minyak herbal itu di atas batu taman yang rata, lalu menghangatkan telapak tangannya dengan menggosokkannya perlahan. Gerakan yang tampak sederhana, tapi dipenuhi konsentrasi. Aku menatapnya dari kursi rodaku. Jantungku berdebar seperti sedang menunggu hukuman pengadilan. Bukan karena takut, tapi karena harapan yang terlalu besar untuk ditanggung sendiri. Boleh saya sentuh kakinya, Mbak? Tanyanya suaranya rendah tapi jelas. Aku mengangguk. Tak ada rasa canggung, tak ada prasangka. Hanya kepercayaan yang tumbuh dari keputusasaan yang jujur. Riko membuka selimut yang menutupi kakiku dengan gerakan hati-hati, seakan aku bukan putri konglomerat, melainkan seorang saudara yang sedang sakit. Ia meneteskan minyak herbal itu, hangat, wangi, seperti campuran kayu putih, serai dan akar-akar yang hanya tumbuh di lereng gunung terpencil, lalu memulai pemijatan. Gerakannya pelan tapi pasti. Setiap tekanan mengalir sepanjang saraf yang selama ini mati. Ini bukan cuma minyak, katanya sambil memijat pergelangan kakiku. Ini juga doa. Yang saya bilang tubuh bisa lumpuh, tapi roh tak boleh menyerah. Kalau roh menyerah, minyak ini tak akan berguna. Aku menahan napas. Di balik rasa nyeri yang samar, ada sensasi, seperti aliran listrik kecil yang menjalar dari tumit hingga betis. Aku ingin menangis, tapi aku tahan. Karena ini bukan saatnya menangis. Ini saatnya percaya. Kamu datang dari mana? Tanyaku pelan. Gunung Kidul, Mbak. Desa kecil dekat pantai Baron. Dulu Eyang jaga warisan ini. Minyak, doa, dan cara membaca tanda tubuh. Tapi sekarang, tak tinggal saya. Kenapa kamu di Jakarta? Ia diam sejenak, lalu menjawab. Karena Jakarta tempat orang paling butuh harapan, tapi juga tempat harapan paling mudah dijual. Kata-katanya menusuk, tapi bukan menyakiti, melainkan mengingatkan. Kami berbicara hingga langit mulai memerah di timur. Ia bercerita tentang desanya yang kekeringan, tentang ibunya yang meninggal karena tak sanggup bayar rumah sakit, tentang janjinya pada Eyang. Jangan pernah jual ilmu ini. Berikan pada siapa saja yang butuh, tanpa melihat siapa mereka. Aku diam. Di balik kekayaanku, aku tak pernah sejujur itu pada siapapun. Sebelum pergi, Riko menutup botol minyaknya, lalu berkata, saya akan datang lagi malam ini. Tapi, jangan beritahu siapapun ya. Bukan karena saya takut, tapi karena keajaiban butuh ketenangan, bukan sorot kamera. Aku mengangguk. Aku janji. Tapi janji itu runtuh sebelum matahari terbenam. Sore harinya, ayahku memanggilku ke ruang kerjanya, sebuah ruangan megah berlantai marmer hitam. Dipenuhi lukisan seniman ternama dan rak buku yang lebih sering jadi pajangan daripada dibaca. Ia berdiri di depan jendela, memandang Jakarta yang mulai menyala dengan lampu-lampu neon. Kau bertemu dengannya tadi malam, katanya. Bukan sebagai pertanyaan, tapi pernyataan. Aku terkejut. Siapa? Jangan berpura-pura bunga, potongnya suaranya tajam.
Satpam melaporkan ada bayangan di taman. Dan Lucy tidak bisa berbohong. Aku menunduk. Tak ada gunanya berbohong lagi. Kenapa kau lakukan ini? Suaranya bergetar, bukan marah tapi kecewa. Apa kau lupa siapa dirimu? Kau Putri Dirgantara. Bukan gadis kampung yang percaya pada tukang jamu. Aku hanya butuh harapan, ya. Jawabku, suaraku gemetar. Dokter bilang aku tak bisa sembuh. Tapi tadi malam, aku merasakan sesuatu di kakiku. Hangat, seperti ada yang hidup lagi. Ayahku menoleh. Matanya menyala. Itu sugesti, ilusi. Kau lelah, kau sedih, dan otakmu berkhianat. Kau pikir orang seperti itu peduli padamu? Dia hanya ingin uang. Atau bahkan lebih buruk. Aku tahu dia tidak seperti itu. Kataku tegas, untuk pertama kalinya dalam 6 bulan. Dia tidak minta apa-apa. Bahkan tidak mau masuk rumah. Dia duduk di tanah. Ya, di tanah yang kau anggap kotor. Ayahku terdiam. Wajahnya memerah. Tapi di balik amarah itu, aku melihat sesuatu yang baru. Keraguan. Lama ia diam. Lalu dengan suara yang nyaris berbisik, ia berkata, Kalau kau benar-benar ingin mencobanya, lakukan diam-diam, malam hari. Jangan biarkan siapapun tahu. Bahkan pembantu, bahkan Lucy. Aku menatapnya, terkejut. Tapi ingat, lanjutnya, matanya tajam menatapku. Kalau ini gagal, atau kalau ada yang tahu, aku akan mengusirnya, selamanya. Dan kau tidak akan pernah melihatnya lagi. Itu bukan izin, itu peringatan. Tapi bagiku, itu adalah celah. Celah kecil di tembok gengsi yang selama ini mengurungku. Malam itu, Rico datang lagi. Kali ini, aku sudah menyiapkan selimut bersih di atas batu taman, sebagai penghormatan kecil. Ia tersenyum ketika melihatnya, tapi tak berkomentar. Dan selama 10 menit berikutnya, di bawah sinar bulan yang redup, ia kembali menyentuh kakiku. Bukan sebagai pemulung, bukan sebagai pengemis, tapi sebagai penjaga pintu harapan. Di dalam rumah, di balik tirai jendela lantai 2, sepasang mata mengamati kami dalam diam. Ayahku tak bisa tidur. Karena untuk pertama kalinya, ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apa yang lebih penting, nama baik, atau nyawa putriku? Minggu pertama berlalu dalam diam. Diam yang penuh getaran harapan. Setiap malam, tepat pukul 1 dini hari, Rico datang. Tak pernah terlambat. Tak pernah membawa apa-apa selain botol minyak herbal itu, dan doa yang ia ucapkan dalam bahasa Jawa halus. Nggugah roh kang wis turu. Mulihake urip kang wis ilang. Membangunkan roh yang telah tidur. Mengembalikan hidup yang telah hilang. Dan setiap malam, aku merasakan perubahan. Bukan keajaiban seketika. Tidak seperti di sinetron atau film Hollywood. Tapi perubahan kecil yang nyata. Jari kakiku yang dulu kaku kini bisa bergerak. Perlahan. Seperti kupu-kupu yang pertama kali membuka sayapnya. Betisku mulai hangat. Bukan karena minyak, tapi karena sirkulasi yang kembali hidup. Aku bisa merasakan sentuhan kain, dinginnya angin malam, bahkan tekanan ringan dari tangan Rico saat ia memijat titik-titik akupresur di telapak kakiku. Nampaknya tubuhmu mulai mendengar, katanya suatu malam, sambil tersenyum lembut. Rohmu sudah mulai pulang. Aku tersenyum balik. Untuk pertama kalinya sejak kecelakaan, senyumku tak dipaksakan. Tapi yang berubah bukan hanya tubuhku, melainkan pandanganku. Dulu, aku melihat dunia lewat lensa kekayaan. Siapa yang pantas duduk di mejaku? Siapa yang layak mengenakan merek yang sama denganku? Siapa yang cukup baik untuk diajak bicara? Tapi Rico membuatku melihat manusia, bukan status. Suatu malam, saat hujan turun rintik-rintik, dan kami duduk di bawah tenda bambu kecil yang sengaja kusiapkan tanpa sepengetahuan ayah, aku bertanya, "Kenapa kamu tidak marah?" Ayahku menghinamu, memanggilmu pengemis. Tapi kamu tetap datang. Rico menatap langit sejenak, lalu menjawab, "Kemarahan itu seperti batu di saku, Mbak. Awalnya kecil, tapi lama-lama bikin capek jalan. Eyang saya bilang, orang sombong itu sebenarnya sedang sakit. Sakit hati, sakit jiwa. Dan yang sakit perlu diobati, bukan dimusuhi." Aku terdiam. Kata-katanya begitu sederhana, tapi menusuk jantung kebenaran. "Kau tahu," lanjutnya sambil menatapku. "Dulu, desaku pernah dikucilkan karena kami menolak menjual tanah pada perusahaan besar. Mereka sebut kami kampungan bodoh tak tahu zaman, tapi kami tetap hidup. Dan kami tetap bahagia." "Bahagia?" tanyaku, suaraku bergetar. "Bagaimana kau bisa bahagia di tengah kemiskinan?" "Karena bahagia itu bukan soal punya," jawabnya tenang. "Bahagia itu soal memberi.
Dan malam ini, saya sedang memberi harapan. Itu saja sudah cukup. Air mataku jatuh, bukan karena sedih, tapi karena malu. Malu pada diriku sendiri yang selama ini hidup dalam istana, tapi hatiku lebih miskin daripada seorang pemulung di kolong jembatan. Di siang hari, aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu kubutakan. Lucy yang diam-diam mengganti sarung bantalku setiap pagi meski aku tak pernah memintanya. Pak Hadi, tukang kebun yang menyirami bunga melati kesukaanku bahkan di hari libur. Satpam yang selalu menyapa dengan senyum tulus, meski aku jarang membalas, aku mulai berbicara dengan mereka. Tidak sebagai nyonya rumah, tapi sebagai manusia. Suatu pagi, aku meminta Lucy duduk di hadapanku. Kamu tahu, aku belum pernah benar-benar mengucap terima kasih padamu, kataku. Lucy terkejut, matanya berkaca-kaca. Mbak bangga, saya hanya melakukan tugas. Tapi kamu melakukannya dengan hati, jawabku. Dan itu berarti segalanya. Di dalam rumah ayahku semakin gelisah, ia tak lagi marah. Tapi ia tak bisa tidur. Ia sering berdiri di balkon kamarnya pada tengah malam, mengamati taman dari kejauhan, melihat putrinya yang kini duduk tak lagi membungkuk dalam kesedihan, melainkan dengan punggung tegak, wajah tenang, bahkan tertawa pelan saat Riko bercerita tentang monyet-monyet nakal di desanya. Suatu hari, ia memanggil dokter pribadinya. Periksa lagi kondisi bunga, perintahnya, tanpa sepengetahuannya. Dokter itu datang, memeriksa refleks, sirkulasi, bahkan melakukan scan ringan. Dan ketika laporan itu tiba di meja ayahku, ia membacanya berulang kali, seolah tidak percaya. Pasien menunjukkan perbaikan neurologis signifikan. Stimulasi sensorik kembali aktif. Kemungkinan pemulihan parsial tinggi. Ayahku melempar laporan itu ke lantai. Bukan karena marah, tapi karena takut. Takut bahwa satu-satunya orang yang bisa menyembuhkan putrinya adalah seseorang yang tak layak berada di dunia ini menurut standarnya. Tapi malam itu, ya untuk pada pertama kalinya ia tidak mengintai dari jendela. Ia hanya duduk di ruang kerjanya, memandang foto keluarga lama. Ketika ibuku masih hidup, ketika aku masih bisa berlari di taman, ketika hidup terasa utuh. Dan di tengah keheningan itu, ia berbisik pelan, "Maafkan aku, jika aku terlalu lama buta." Malam berikutnya, Riko datang seperti biasa. Tapi kali ini, aku sudah menyiapkan sesuatu untuknya. Sepasang sepatu baru, sederhana, buatan lokal, tapi kuat. Dan semangkuk sope ayam hangat yang kumasak sendiri. Dengan bantuan Lucy tentu saja. "Ini bukan hadiah," kataku. "Ini terima kasih, karena kau mengembalikan harapanku." Riko menerimanya tanpa protes. Lalu sambil menyesap sop itu ia berkata, "Besok malam, saya akan coba sesuatu yang lebih dalam. Tapi Mbak harus benar-benar tenang. Jangan lawan. Biarkan tubuhmu mengingat cara berdiri." Aku mengangguk. Karena untuk pertama kalinya, aku percaya bahwa keajaiban bukan datang dari uang atau nama besar, tapi dari ketulusan yang tak pernah meminta balas. Malam itu berbeda, angin tidak berhembus. Langit Jakarta tertutup awan tebal, seolah menahan napas. Bahkan jangkrik di Taman Zen diam, seperti tahu bahwa sesuatu yang sakral akan terjadi. Riko datang lebih awal. Ia membawa botol minyak yang sama, tapi kali ini ia juga membawa daun sirih dan segenggam bunga melati, bukan untuk ritual mistis, tapi sebagai simbol kemurnian niat. "Malam ini, saya akan memanggil kembali ingatan tubuhmu," katanya sambil duduk di hadapanku. "Tubuhmu tahu cara berdiri. Ia hanya lupa karena kaget. Kita bantu ia ingat." Aku mengangguk, jantungku berdebar kencang. Aku sudah siap. Ia memijat lebih dalam dari sebelumnya. Menyentuh titik-titik di paha, pinggul, punggung bawah, titik-titik yang selama ini mati. Rasa hangat menjalar, lalu perlahan berubah menjadi sensasi nyeri yang tajam, tapi menyegarkan, seperti urat yang mulai meregang setelah lama kaku. Tarik napas. "Lepas pelan," bisiknya, dan tiba-tiba aku merasakannya, sebuah getaran. Ringan tapi nyata. Seperti aliran listrik kecil yang menjalar dari tulang belakang hingga ke ujung jari kakiku. Aku menahan napas. Air mata langsung mengalir. Aku merasakannya, Riko. Suaraku gemetar. Aku bisa merasakan semuanya. Ia tersenyum, senyum yang lega, penuh syukur. "Tubuhmu sudah siap, Mbak. Tinggal hatimu yang harus percaya." Tanpa sadar, aku menangis. Bukan tangisan sedih, tapi tangisan pelepasan. 6 bulan kesedihan, frustrasi, dan rasa malu yang terpendam akhirnya pecah. Aku menunduk, bahu gemetar, napas tersengal. Dan Riko melakukan sesuatu yang tak terduga. Ia berdiri,
Lalu dengan gerakan lembut, seperti ayah yang menghibur anaknya, seperti saudara yang memeluk saudara, ia memelukku, hanya sesaat, tapi cukup untuk menghangatkan jiwa yang lama kedinginan. "Kamu akan berjalan lagi, Bunga," bisiknya di telingaku. Aku yakin. Aku membalas pelukannya. Bukan karena nafsu, bukan karena ketergantungan, tapi karena rasa syukur yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Di pelukannya, aku merasa seperti manusia utuh lagi. Bukan putri konglomerat, bukan korban kecelakaan, bukan simbol kemalangan. Hanya Bunga, seorang perempuan yang akhirnya menemukan kembali cahayanya. Tapi di balik bayangan pohon bambu, sepasang mata menyaksikan semuanya, dan mata itu meledak. "Apa ini?" Suara ayahku menggelegar seperti guntur yang memecah malam. Kami terkejut. Riko segera melepaskan pelukannya dan mundur selangkah, wajahnya pucat tapi tenang. Aku menoleh, dan di sana berdiri ayahku. Jasnya kusut, rambutnya acak-acakan, matanya memerah oleh amarah dan sesuatu yang lebih dalam. Rasa dikhianati. Kau berani menyentuh putriku?" Bentaknya sambil menunjuk Riko dengan tangan gemetar. "Kau pikir kau siapa? Pemulung kotor yang hidup di kolong jembatan? Kau pikir kau layak memeluknya?" "Pak, bukan seperti itu. Coba ku jelaskan." "Diam!" Bentaknya, suaranya memotong udara malam. Lalu ia berbalik ke Riko. "Kau datang ke rumahku diam-diam. Kau sentuh putriku diam-diam. Sekarang kau peluk dia diam-diam. Apa maumu? Uang? Ketenaran? Atau kau ingin merusak nama keluarga ini?" Riko tidak membela diri. Ia hanya menatap ayahku dengan mata yang tenang. Mata yang tidak marah, tidak takut, tapi sedih. "Saya tidak ingin apa-apa, Pak," katanya pelan. "Saya hanya ingin membantu." "Bantu? Kau memalukan kami." Ayahku berjalan mendekat, nadanya naik. "Kau pikir ini rumah sakit jalanan? Kau pikir kami butuh belas kasihan dari orang seperti kau? Pergi! Pergi sekarang juga! Jangan pernah datang lagi. Kalau kau berani mendekat, aku akan memastikan kau tidak punya tempat di kota ini." Aku menjerit. "Ya, tidak! Jangan usir dia. Dia yang menyembuhkanku. Dia tidak menyembuhkan apa-apa." Potong ayahku, suaranya parau. "Kau hanya kena sugesti. Dan aku tidak akan membiarkan putriku dirusak oleh ilusi murahan dari seorang. Dia tidak murahan." Teriakku, suaraku pecah. "Dia lebih mulia daripada semua orang di ruang pesta kita." Ayahku terdiam, tapi matanya sudah memutuskan. Ia berteriak ke arah rumah. "Satpam, usir orang ini!" Sekarang, 2 orang satpam datang berlari. Riko tidak melawan. Ia hanya menatapku sekali lagi. Matanya berkata, "Maaf, aku sudah berusaha." Lalu ia pergi, diapit 2 satpam, punggungnya tetap tegak meski diusir seperti penjahat. Aku menangis histeris. Riko! Tapi pintu mansion ditutup. Dan malam itu, harapan terakhirku dikunci dari luar. Di dalam rumah, ayahku berdiri di ruang makan, dadanya naik turun, tangannya gemetar. Ia tidak menangis. Keluarga Dirgantara tidak menangis di depan orang. Tapi kepalanya menunduk, seolah menanggung beban yang tak terlihat. Aku menatapnya dari kursi roda, suara parau. "Kamu baru saja mengusir satu-satunya orang yang bisa menyelamatkanku." Ayahku tidak menjawab. Ia hanya berkata, perlahan, penuh kepastian, "Lebih baik lumpuh daripada kehilangan harga diri." Aku tertawa, tawa getir yang terdengar seperti tangisan. "Harga diri? Ayah, harga diri tidak bisa menggerakkan kakiku." "Tapi Riko bisa." Ia menoleh, matanya tajam. "Cukup. Kita akan cari dokter lain. Kita akan cari cara lain. Tapi bukan dari orang seperti itu." Malam itu aku tidak kembali ke kamarku. Aku duduk di taman, di bawah langit yang gelap tanpa bintang, memeluk lututku seperti anak kecil yang kehilangan mainan kesayangannya. Dan untuk pertama kalinya sejak kecelakaan, aku merasa lumpuh bukan karena saraf yang rusak, tapi karena cinta yang dipaksa mati. 3 hari berlalu. 3 hari tanpa Riko. 3 hari tanpa harapan. Aku duduk di kursi rodaku, menghadap jendela kamar yang menghadap ke Taman Zen. Taman yang dulu menjadi saksi keajaiban kecil, kini hanya hamparan batu dan air yang diam seperti jiwaku. Kakiku yang sempat hangat kembali dingin. Jari-jariku yang sempat bergerak kini kaku lagi. Seolah tubuhku tahu bahwa penjaga pintu harapan telah pergi. "Refleksnya melemah," kata dokter pribadi ayahku dengan suara hati-hati, sambil mencatat di tabletnya. "Sepertinya ada kemunduran neurologis." Ayahku berdiri di sudut ruangan, wajahnya kaku. Ia tidak menatapku. Ia tidak menatap dokter. Ia hanya memandang lantai,
seolah lantai marmer itu bisa memberinya jawaban. Coba terapi baru di Singapura, perintahnya, suaranya datar. Sewa pesawat pribadi. Hari ini juga. Yah, potongku, suaraku lemah tapi tegas. Bukan tubuhku yang butuh terapi. Hatiku yang butuh Riko, ayahku menoleh. Matanya tajam, tapi kali ini tidak marah, hanya lelah. Cukup, Bunga. Aku tidak akan membiarkan keluarga kita diolok-olok karena percaya pada tukang jamu kampung. Dia bukan tukang jamu, jawabku pelan. Dia manusia yang lebih manusiawi daripada semua tamu di pesta ulang tahunku. Ayahku tidak menjawab, ia hanya berbalik dan pergi. Langkahnya berat seperti membawa beban yang tak terlihat. Di luar, Jakarta berubah menjadi kota yang asing. Aku meminta Lucy membawaku ke teras belakang setiap sore, bukan untuk menikmati matahari, tapi untuk menatap jalan kecil di balik pagar, berharap melihat sosok kurus dengan sandal jepit dan mata tenang. Tapi Riko tidak datang. Aku mencoba menghubunginya, tapi ia tak punya ponsel, tak punya alamat tetap. Hanya kabar samar dari seorang penjual es keliling. Anak itu pindah, katanya mau cari kerja di luar kota. Bohong. Aku tahu itu bohong. Riko bukan tipe yang lari. Ia pergi karena dipaksa pergi. Dan aku terjebak di istana emas ini, terpenjara oleh cinta ayah yang salah arah. Malam keempat, aku memutuskan mogok makan. Bukan sebagai protes, tapi sebagai penyerahan diri. Jika tubuhku tak bisa berjalan tanpa Riko, lalu untuk apa tubuh ini hidup? Jika dunia ini hanya menghargai status, lalu untuk apa aku tetap bernapas di tengah kemewahan yang hampa? Lucy menangis saat melihat piringku utuh. Mbak, makanlah. Untuk saya. Aku menatapnya, lalu berkata pelan. Lucy, pernahkah kau merasa seperti hantu di rumah sendiri? Ia diam. Lalu mengangguk, karena di dunia seperti ini, yang miskin dianggap tak ada, dan yang lumpuh dianggap tak berguna. Meski ia putri konglomerat sekalipun. Ayahku akhirnya masuk ke kamarku tengah malam. Ia duduk di tepi tempat tidur, wajahnya pucat, matanya bengkak, tanda bahwa ia menangis diam-diam, di ruang kerjanya yang sunyi. Makanlah nak, katanya suaranya parau. Aku akan cari cara lain. Tidak ada cara lain, ya, jawabku, suaraku hampir tak terdengar. Karena yang kau usir bukan cuma Riko. Kau usir keajaiban. Kau usir cinta. Kau usir Tuhan yang datang dalam wujud sederhana. Ayahku terdiam lama. Lalu, dengan suara yang patah, ia berkata, Aku takut, Bunga. Aku takut kalau dunia tahu putriku disembuhkan oleh seorang pemulung, mereka akan tertawa. Mereka akan bilang Dirgantara sudah jatuh, bahwa uangku tak lagi cukup. Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya bukan sebagai raja bisnis, tapi sebagai ayah yang rapuh. Lebih baik mereka tertawa, ya, bisiku, daripada aku mati perlahan di dalam tubuh ini. Ia menunduk, tangannya gemetar saat menyentuh punggungku. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak kecelakaan, ayahku menangis di pelukanku. Tapi, tangisnya tak cukup mengembalikan Riko. Tak cukup. Menghangatkan kakiku yang kini benar-benar mati rasa. Tak cukup menyelamatkanku dari kehampaan yang semakin dalam. Di kolong jembatan Senen, Riko terbaring di atas kardus yang basah oleh embun. Tubuhnya demam, perutnya kosong. Tapi yang paling sakit bukan itu, melainkan hatinya. Ia masih ingat pelukan, bunga, hangatnya, air matanya, harapannya. Dan ia bertanya pada langit malam, Jakarta yang penuh polusi. Apa salahku mencoba menyembuhkan orang yang kau ciptakan? Tak ada jawaban, hanya suara klakson mobil dan derap langkah orang-orang yang terburu-buru, orang-orang yang tak sempat melihat penderitaan di bawah jembatan mereka lewati. Setiap hari Riko menutup matanya. Ia pesinifil lekesan lumat minyak herbal. Tapi untuk siapa? Putri yang kini mungkin sudah menyerah. Ayah yang takkan pernah memanggilnya kembali. Dan Jakarta yang tak pernah peduli pada orang seperti dirinya. Di mansion Pondok Indah, Bunga menatap cermin. Wajahnya pucat, matanya cekung, tubuhnya kurus. Tapi yang paling terlihat bukan itu, melainkan kehampaan di matanya. Ia dulu lumpuh karena kecelakaan. Kini, ia lumpuh karena kehilangan cinta. Dan di tengah malam yang sunyi, ia berbisik pada bayangannya sendiri. Kalau kau benar-benar pergi, Riko, bawa aku bersamamu. Hujan turun tanpa ampun. Jakarta malam itu tenggelam dalam genangan air dan gemuruh petir. Lampu-lampu jalan berkedip-redup, seperti mata kota yang kelelahan. Di dalam mansion Pondok Indah, Bunga terbaring lemah di ranjangnya.
Napasnya pendek, tubuhnya panas, wajahnya pucat seperti kertas. Dokter berkata ini bukan hanya depresi, tapi penolakan tubuh terhadap kehampaan jiwa. Kalau kondisinya tidak membaik dalam 24 jam, kita harus rawat inap, kata dokter. Suaranya khawatir. Ayahku, Bapak Haryo Dirgantara, berdiri di sudut kamar, diam. Tidak seperti biasanya. Biasanya ia akan segera menelepon rumah sakit ternama, menyewa ICU pribadi, memanggil tim medis dari luar negeri. Tapi malam ini, ia hanya menatap putrinya yang sekarat, dan untuk pertama kalinya ia sadar, uang tidak bisa membeli nyawa. Ia mengingat kata-kata Bunga. Kau usir keajaiban. Kau usir cinta. Kau usir Tuhan yang datang dalam wujud sederhana. Dan ia tahu, ia telah melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya. Tanpa berkata apa-apa, ia berbalik, meninggalkan kamar putrinya. Di ruang kerjanya, ia membuka laci meja, bukan untuk mengambil cek atau paspor, tapi sebuah foto lama. Ia dan istrinya berdiri di depan gubuk kecil di desa, tersenyum lebar, tangan penuh tanah. Mereka miskin saat itu, tapi bahagia. Istrinya, Ibu Bunga, pernah berkata, "Orang baik itu nggak datang dari gelar atau dompet, Mas, tapi dari hati yang tak pernah minta balas." Malam itu, Bapak Dirgantara akhirnya menanggalkan mahkotanya. Ia melepas jas Armaninya, melepas jam tangan Rolexnya, melepas sepatu kulit yang harganya setara upah seorang buruh selama 10 tahun. Lalu, ia mengenakan jaket hujan biasa, yang biasa dipakai tukang kebun, dan keluar dari mansion. Sendirian, tanpa satpam, tanpa supir, tanpa nama besar. Ia naik ojek online, hal yang tak pernah ia lakukan seumur hidup. Ke kolong jembatan Senen, katanya pada pengemudi. Suaranya serak, sang pengemudi menoleh, heran. "Kolong jembatan, Pak? Di tengah hujan begini?" "Iya," jawabnya tegas. "Cepat." Di kolong jembatan, Jakarta tampak seperti dunia lain. Orang-orang tidur di atas kardus, berlindung di balik terpal bolong. Anak-anak kecil menangis kelaparan. Dan di sudut paling gelap, terbaring seorang pemuda kurus, Riko tubuhnya basah kuyup. Bibirnya pecah-pecah, napasnya tersengal. Di sampingnya, botol minyak herbal tergeletak, hampir kosong. Bapak Dirgantara berdiri di depannya, air hujan membasahi wajahnya, air yang tak bisa dibedakan dari air mata. "Riko." Panggilnya pelan. Riko membuka matanya perlahan. Ketika melihat siapa yang berdiri di hadapannya, ia terkejut, tapi tak marah. Ia hanya tersenyum lemah. "Pak Dirgantara, Anda salah tempat. Ini bukan ballroom." Ayahku berlutut. Di genangan air kotor, di lumpur, di tempat yang dulu ia anggap noda bagi citra keluarganya. Dan di tengah hujan yang deras, dengan suara yang patah oleh penyesalan, ia berkata, "Tolong, sembuhkan putriku." "Aku rela mati demi itu." Riko menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Saya tidak menyembuhkan, Pak. Saya hanya membuka pintu. Yang menyembuhkan adalah Tuhan dan cinta." "Aku tahu," jawab ayahku, suaranya bergetar. "Tapi pintu itu hanya kau yang punya kuncinya." Riko menutup matanya sejenak, lalu membukanya lagi penuh tekad. "Kalau begitu, bawa saya ke sana. Tapi cepat, saya tidak punya banyak waktu lagi." Ayahku tidak bertanya apa maksudnya. Ia hanya mengangguk, lalu menggendong Riko, pemuda lusuh yang dulu ia usir seperti sampah, dengan kedua tangannya sendiri. Di tengah hujan, seorang konglomerat berjalan kaki, menggendong pemulung, melewati genangan air Jakarta, menuju satu-satunya rumah yang kini benar-benar menjadi rumah baginya, di mansion. Ketika pintu terbuka dan ayahku masuk dengan Riko di pelukannya, semua pelayan terdiam. Lucy menutup mulutnya, menahan tangis Bunga, yang hampir tak sadarkan diri, membuka matanya perlahan saat mendengar suara langkah kaki yang berbeda. Dan ketika matanya bertemu dengan mata Riko, yang lelah, sakit, tapi tetap penuh cinta, ia tersenyum. Senyum pertama dalam seminggu. Riko duduk di sampingnya, tangannya gemetar, tapi masih kuat. Ia membuka botol terakhir minyak herbal itu, lalu berbisik, "Ini untukmu, Bunga. Untuk yang terakhir kali." Ayahku berdiri di belakang, diam. Ia tak lagi raja bisnis. Ia hanya ayah yang akhirnya belajar merunduk, dan di luar hujan mulai reda. Seolah langit tahu, mukjizat akan datang, bukan dari kekayaan, tapi dari kerendahan hati. Fajar belum sepenuhnya menyingsing ketika Riko duduk di samping ranjang Bunga. Tubuhnya rapuh, napasnya tersengal, tapi matanya tetap fokus, seperti pelita kecil yang menolak padam meski diterpa badai terakhir. Ayahku berdiri di balik pintu yang sedikit terbuka,
tidak berani masuk. Ia tahu tempatnya bukan di sini, bukan sebagai penguasa, tapi sebagai penonton yang diizinkan menyaksikan sesuatu yang suci. Kau masih percaya padaku, Mbak? Tanya Riko pelan. Suaranya serak oleh demam. Bunga menatapnya, lalu mengangguk. Lebih dari apapun di dunia ini, Riko tersenyum. Senyum yang lelah, tapi penuh damai. Ia membuka botol terakhir minyak herbal itu, cairan kecoklatan yang kini tinggal 2 sendok makan. Wanginya menyebar pelan. Kayu manis dari lereng Merapi, jahe merah dari Wonosobo, daun sereh dari kebun eyangnya yang kini sudah ditelan beton. Minyak itu bukan ramuan ajaib, tapi warisan cinta. Ini terakhir kalinya, katanya. Dan aku butuh kau benar-benar hadir, Bunga. Bukan tubuhmu saja, tapi hatimu. Ia meneteskan minyak itu ke telapak tangan, lalu menggosokkannya hingga hangat. Perlahan, ia menyentuh kaki Bunga, dari jari kaki hingga paha, memijat titik-titik yang dulu ia ajarkan pada tubuhnya untuk mengingat. Tarik napas. Lepaskan. Biarkan tubuhmu tahu. Kau diizinkan sembuh, bisiknya. Dan di detik itu sesuatu terjadi. Bukan kilatan cahaya, bukan gemuruh guntur, tapi getaran kecil, seperti dawai gitar yang lama tak disentuh, tiba-tiba bergetar kembali saat jari yang tepat menyentuhnya. Bunga menahan napas. Di bawah tangan Riko, otot-ototnya yang kaku mulai bergerak. Saraf-saraf yang mati perlahan menyala, kembali. Seperti lampu-lampu kecil yang dinyalakan satu persatu, Ida merasakan hangat. Lalu nyeri, lalu kekuatan. Coba gerakan jari kakimu, kata Riko. Dengan susah payah, Bunga mencoba. Dan ya, jari kakinya bergerak. Perlahan. Gemetar, tapi nyata. Air matanya mengalir. Aku bisa merasakannya. Sekarang, coba angkat tumitmu. Lanjut Riko. Suaranya melemah. Bunga menutup mata, mengumpulkan seluruh keberanian, seluruh harapan, seluruh cintanya pada hidup yang hampir ia tinggalkan. Dan perlahan, tumitnya terangkat dari tempat tidur. Ayahku di balik pintu menutup mulutnya, menahan tangis. Bagus, bisik Riko. Sekarang, coba berdiri, Bunga menggeleng. Aku tidak bisa, belum. Kau bisa, potong Riko. Matanya menatapnya tajam. Karena kau sudah memaafkan dunia. Dan dunia memaafkanmu. Dengan bantuan Riko, Bunga memegang tepi ranjang. Tubuhnya gemetar. Keringat membasahi dahinya. Tapi ia mencoba, dan perlahan ia berdiri. Kedua kakinya menapak di lantai marmer. Bukan sebagai simbol status, tapi sebagai bukti keajaiban. 3 langkah. Hanya 3 langkah kecil. Tapi bagi Bunga, itu seperti berjalan mengelilingi dunia. Ia menangis. Ayahku menangis. Bahkan Lucy yang mengintip dari celah pintu menangis. Tapi Riko tersenyum lalu roboh. Riko! Bunga berteriak, mencoba menangkapnya, tapi tubuhnya masih lemah. Ayahku langsung berlari masuk, mengangkat Riko yang kini pucat pasi. Panggil dokter, cepat! Tapi Riko menggenggam pergelangan tangan Bapak Dirgantara, lalu berbisik dengan suara yang nyaris tak terdengar. Jangan, dokter, biarkan saya pergi dengan damai. Saya sudah menyelesaikan tugas saya. Tidak, protes Bunga, suaranya histeris. Kau tidak boleh pergi, belum! Aku bahkan belum sempat mengucap terima kasih yang layak. Riko menatapnya, matanya lembut. Kau sudah mengucapkannya, Mbak. Setiap senyummu, setiap langkahmu adalah terima kasih terbaik. Lalu ia menoleh ke ayahku. Jaga dia. Pak, jangan biarkan dunia mengeras lagi hatinya. Ayahku mengangguk, air matanya jatuh di wajah Riko. Aku berjanji. Riko tersenyum terakhir kalinya. Lalu menutup matanya, bukan dalam penderitaan, tapi dalam kedamaian. Namun sebelum napasnya benar-benar berhenti, ia berbisik satu kalimat terakhir, kalimat yang akan mengubah hidup Bunga selamanya. Beri aku waktu 10 menit. Dan lihatlah, kau bisa berjalan lagi. Dan benar, ia memberi 10 menit. Tapi yang ia berikan bukan hanya kaki, melainkan jiwa yang utuh. Di luar, matahari terbit. Cahaya keemasan menyinari mansion yang dulu terasa seperti penjara, kini terasa seperti rumah yang akhirnya menemukan maknanya. Bunga berdiri di tengah kamar, kakinya menapak kuat di lantai. Ia menatap tubuh Riko yang kini diam, dan untuk pertama kalinya ia tidak merasa takut, karena ia tahu Riko tidak mati. Ia hanya pulang, dan warisannya, ketulusan, cinta, dan keberanian untuk memberi tanpa pamrih, akan hidup selamanya. Di dalam langkah-langkahnya. Pagi itu, Jakarta terbangun dengan langit yang jernih, seolah semesta ikut berduka, lalu memilih untuk menyinari jalan terakhir seorang pemuda yang tak pernah minta,
diingat. Tubuh Riko dibaringkan di kamar tamu terkecil mansion, ruangan, yang dulu hanya dipakai untuk menyimpan hadiah ulang tahun yang tak sempat dibuka. Kini, di sanalah jenazah seorang pemulung beristirahat, dikelilingi bunga melati yang dipetik bunga sendiri dari taman. Tidak ada peti mati mewah, tidak ada upacara besar, hanya kain putih sederhana, doa dari tukang kebun yang kebetulan seorang santri, dan air mata yang tulus dari mereka yang benar-benar mengenalnya. Meski hanya selama beberapa malam. Ayahku duduk di lantai, punggung bersandar pada dinding, matanya merah. Ia tidak bicara, tapi tangannya memegang botol minyak herbal yang kosong, seperti memegang penyesalan yang tak bisa dikembalikan. Kenapa dia tidak bilang dia sakit? Tanya Bunga pelan, suaranya parau. Lucy, yang berdiri di ambang pintu sambil memegang secangkir teh hangat, menjawab dengan suara bergetar. Katanya, dia sudah tahu sejak lama. Tapi dia bilang, kalau aku sembuh dulu, Mbak Bunga mungkin tidak sempat sembuh. Jadi, dia tunda sakitnya. Sampai tugasnya selesai, Bunga menunduk. Air matanya jatuh di lantai marmer. Air mata yang bukan karena kehilangan, tapi karena rasa malu yang mendalam. Ia rela mati, agar aku bisa hidup. Siang itu, Bunga memutuskan menguburkan Riko di desanya, Gunung Kidul. Tapi ketika mereka tiba di kantor kelurahan untuk mengurus surat kematian, petugas menggeleng. Maaf Mbak, kami tidak punya data tentang Riko, katanya. Namanya tidak terdaftar di desa manapun di sini. Mungkin dia pindah? Tanya ayahku. Petugas menggeleng lagi. Kami cek ke Disduk Capil Nasional. Tidak ada data. Bahkan sebagai penduduk tidak tetap, seperti dia tidak pernah benar-benar ada. Bunga terdiam. Dapsi Steng Pirmain. Ia kembali ke kolong jembatan Senen. Bertanya pada para gelandangan, tukang becak, penjual jamu keliling. Dan dari seorang nenek tua yang menjual wedang ronde, ia mendengar kebenaran yang membuat hatinya runtuh. Riko, kata nenek itu sambil mengusap air mata. Dia sudah tiada sejak kemarin pagi. Dimakamkan di TPU Karet Bifak, liang lahat wakaf. Tidak ada nama di batunya. Cuma tulisan kecil, orang baik yang tak minta diingat. Tapi, aku melihatnya semalam. Dia menyembuhkanku. Seru Bunga, suaranya hampir histeris. Nenek itu menatapnya dengan mata penuh kasih. Nah, mungkin Tuhan pinjam wajahnya buat ngasih kamu harapan terakhir. Karena hatimu masih layak diselamatkan. Bunga terpaku. Plot twist itu datang bukan sebagai kejutan, tapi sebagai wahyu. Riko mungkin sudah meninggal sebelum malam terakhir itu. Tapi cintanya begitu kuat. Iman dan niatnya begitu murni. Sehingga tubuhnya yang sudah tiada masih datang. Masih menyentuh, masih menyembuhkan, atau mungkin ia memang utusan. Bukan malaikat bersayap, tapi manusia biasa yang hatinya begitu bersih, hingga Tuhan mempercayainya sebagai perantara. Tidak peduli mana yang benar, yang pasti. Riko tidak pernah menginginkan imbalan. Tidak uang, tidak ketenaran, bahkan tidak nama di batu nisannya. Ia pergi tanpa jejak, tapi meninggalkan jejak abadi di hati Bunga. Malam itu, Bunga kembali ke Taman Zen. Ia berjalan, sendiri, tanpa kursi roda, tanpa bantuan. Langkahnya masih goyah, tapi pasti. Ia duduk di batu tempat Riko dulu memijat kakinya, lalu mengeluarkan sesuatu dari saku gaunnya. Secarik kertas koran bekas, dengan tulisan tangan Riko yang ia temukan di dasar botol minyak herbal. Kalau kau baca ini, artinya aku sudah pergi. Jangan cari aku. Jangan bangun patung, cukup. Jadilah cahaya bagi yang gelap, seperti kau pernah jadi cahaya bagiku. Ketika kau percaya padaku, meski dunia merendahkanku. Bunga menangis. Tapi kali ini, tangisannya bukan tanda kelemahan, melainkan komitmen. Ayahnya datang, duduk di sampingnya tanpa suara. Kita akan bangun sesuatu untuknya, katanya pelan. Sebuah monumen, atau yayasan atas namanya. Bunga menggeleng. Tidak ya. Itu bukan yang ia inginkan. Ia menatap langit, di mana bintang-bintang mulai bermunculan. Yang ia inginkan adalah agar kita berubah, dan aku akan membuktikannya. Di keheningan malam itu, Bunga Dirgantara, putri konglomerat yang dulu hidup dalam istana kaca, akhirnya menemukan tujuan sejatinya, bukan sebagai simbol kekayaan, tapi sebagai penerus ketulusan Riko. Dan di suatu sudut Jakarta, angin malam berhembus pelan, membawa aroma minyak herbal yang tak lagi nyata.
tapi selamanya hidup dalam ingatan mereka yang pernah disentuh oleh cinta yang tak pernah minta balas. 6 bulan berlalu. Jakarta masih sama, macet, bising, penuh ambisi. Tapi di sudut kota yang dulu kubenci, kawasan kumuh di pinggiran kebun jeruk, kini berdiri sesuatu yang baru. Bukan mall, bukan apartemen mewah, tapi klinik harapan Riko. Bangunan sederhana berdinding putih, atapnya dari genteng biasa, halamannya dipenuhi tanaman obat, jahe, serai, daun sirih, dan melati. Di depan pintu, tergantung papan kayu dengan tulisan tangan. Di sini, penyakit disembuhkan. Tapi yang lebih penting, hati dipulihkan. Tidak ada biaya. Tidak ada kartu keanggotaan. Andai ada pertanyaan tentang pekerjaan atau agama. Cukup datang, duduk, dan berkata, saya butuh bantuan. Dan di balik meja resepsionis, yang dulu diisi oleh wanita berkebaya rancangan desainer ternama, kini duduk Bunga Dirgantara, mengenakan kebaya sederhana dari kain tenun troso, rambutnya diikat longgar, wajahnya tanpa riasan tebal, tapi bersinar dengan kebahagiaan yang tak pernah kurasakan di ballroom manapun. Aku kini memanggil diriku sendiri tanpa gelar, tanpa embel-embel nama besar. Karena di sini, di antara rakyat kecil, aku akhirnya belajar menjadi manusia seutuhnya. Pagi itu, seorang ibu muda datang membopong anaknya yang demam tinggi. Matanya cemas, bajunya lusuh, tangannya gemetar. Mbak, bolehkah anak saya diperiksa? Saya tidak punya uang, katanya. Suaranya nyaris tak terdengar. Aku segera berdiri, tanpa kursi roda, tanpa ragu, dan memeluk mereka berdua. Di sini, uang tidak pernah jadi syarat untuk disembuhkan. Di ruang periksa, dokter sukarela yang kurekrut dari lulusan UI memeriksa anak itu. Sementara aku membuatkan teh jahe hangat untuk sang ibu. Terima kasih, Mbak. Terima kasih banyak, katanya sambil menangis. Aku menggeleng. Jangan berterima kasih padaku. Berterima kasihlah pada seseorang yang mengajarkanku. Kebaikan itu harus mengalir, bukan disimpan. Ia menatapku, heran. Siapa dia? Aku menatap langit sejenak lalu tersenyum. Namanya Riko. Dia pemulung, tapi hatinya lebih mulia daripada raja. Ayahku kini jarang ke kantor. Ia menjual saham-sahamnya, menutup proyek-proyek spekulatif, dan mengalihkan kekayaannya untuk mendanai klinik-klinik serupa di daerah terpencil, Gunung Kidul, NTT, Papua. Ia tak lagi disebut Raja Properti, tapi bapak yang membuka pintu bagi yang terpinggirkan. Suatu sore, ia datang ke klinik membawa sekardus buku tentang pengobatan herbal tradisional. Ini dari koleksi pribadiku, katanya. Aku pikir, ini lebih layak di sini daripada di rak pajangan. Aku memeluknya. Untuk pertama kalinya, pelukan kami tidak kaku oleh gengsi, tapi hangat oleh pemahaman bersama. Hari ini, kami merayakan ulang tahun pertama klinik harapan Riko. Tidak ada kembang api, tidak ada sampahnya, tapi ratusan orang datang. Pasien yang sembuh, ibu-ibu yang kini jadi relawan, anak-anak yang dulu kelaparan kini tertawa di taman bermain sederhana yang kubangun di halaman belakang. Di podium kecil dari kayu bekas, aku berdiri. Di hadapanku, bukan tamu VIP dengan jas mahal, tapi rakyat kecil yang matanya penuh harap. Aku menarik napas, lalu berkata, dulu, aku lumpuh. Tapi bukan karena kaki yang tak bisa bergerak. Aku lumpuh karena hatiku sombong. Aku pikir kekayaan adalah segalanya. Tapi lalu datang seorang pemuda, berpakaian lusuh, hidup di kolong jembatan, dan mengajariku hal paling berharga, bahwa cinta sejati tidak pernah meminta imbalan. Ia menyembuhkanku. Lalu menghilang, bahkan namanya tak tercatat di surat kabar. Tapi warisannya hidup. Di setiap tangan yang kami obati, di setiap senyum yang kembali, di setiap harapan yang kami bangkitkan. Jadi hari ini, bukan aku yang membuka klinik ini, tapi Riko. Dan selama masih ada yang menderita, selama masih ada yang butuh harapan, kami akan terus membuka pintu. Tepuk tangan menggema. Bukan gemuruh penuh kepalsuan seperti di acara amal dulu, tapi tepuk tangan tulus dari hati yang pernah patah kini utuh kembali. Malam itu, aku berjalan pulang. Tidak ke mansion Pondok Indah, tapi ke apartemen sederhana dekat klinik. Di jalanan, aku melewati seorang anak kecil yang sedang memungut botol plastik. Ia menatapku, lalu tersenyum. Aku berhenti, lalu memberinya sebotol air dan beberapa kue. Terima kasih, Mbak. Katanya ceria, sama-sama jawabku. Lalu, tanpa berpikir panjang, aku menambahkan, kalau kamu butuh bantuan, datang saja ke klinik harapan Riko. Di sana kami percaya,
Setiap orang layak punya harapan. Ia mengangguk, lalu berlari pergi, dan di bawah lampu jalan yang redup, Akuna tersenyum karena aku tahu Riko tidak pergi. Ia hanya berubah wujud menjadi klinik ini, menjadi setiap tangan yang kami ulurkan, menjadi setiap langkah kakiku yang kini berjalan bukan untuk pamer, tapi untuk mengabdi. Di suatu malam yang sunyi, ketika aku duduk di teras kecil apartemenku, angin berhembus pelan. Aku mencium aroma yang familiar, minyak herbal, kayu manis, dan tanah basah setelah hujan. Aku menutup mata, dan untuk sesaat, aku merasa seperti dipeluk oleh seseorang yang tak terlihat. Terima kasih, Riko. Aku menjaga janjiku, dan kau tetap menjadi cahaya di balik setiap kebaikan yang kulakukan.